apakah suara saya sudah terdengar? Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sudah. Kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, kita akan membahas tentang beberapa. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Itu nanti menyangkut beberapa runtuhnya kekuasaan Romawi, perang salib, jatuhnya Konstantinopel, dan penjajahan samudra. Nanti ada beberapa negara yang datang ke Indonesia. Selain itu, kita juga akan membahas tentang tujuan kedatangan bangsa Barat. Nah, di sini nanti ada 3G yang ketiga, kita akan bahas tentang faktor Indonesia mudah dijajah. Kenapa sih Indonesia mudah dijajah? Yang pertama, kita akan bahas tentang latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, yang pertama, ini menyangkut tentang runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kenapa Kekaisaran Romawi ini runtuh dan jatuh? Nah, pada tahun 476 Masehi, berakibat pada kemunduran jalinan dagang antara Asia dan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot, sehingga menjadi gelap dan runtuhnya bangsa Barat. Nah, di sini ada beberapa gambar. Selain faktor tersebut, juga ada faktor perang salib. Nah, perang salib di sini perebutan antara kota Yerusalem yang mana saat itu dipimpin oleh Raja Kristen. Nah, selama 100 tahun perang. Nah, perang ini dipimpin oleh Raja Richard. Nah, perang ini juga gagal. Selanjutnya ada perang yang namanya, selain faktor perang salib, juga ada faktor jatuhnya Konstantinopel ke umat Indonesia. Nah, di sini itu Sultan Muhammad II yang memimpin pada perang tersebut, sehingga bangsa Eropa datang ke Indonesia. Selain itu ada penjelajahan samudra. Di sini penjelajahan samudra mulai dari Eropa melewati Afrika sampai ke Indonesia. Ini ada beberapa gambarnya, peta mengenai perlayaran dari Eropa sampai ke Indonesia melalui Afrika, melalui Selat Atlantik. Selain itu adanya perkembangan ilmu pengetahuan, dan di sini sudah ada kemajuan, di mana teknologi sekarang sangat maju.
dan didorong oleh beberapa negara lain, yang mana negara tersebut ada negara Amerika yang dipimpin oleh beberapa kekaisaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan kedatangan bangsa Barat. Nah, di sini ada 3 yang memicu dan tujuannya bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama ada gold. Gold ini tujuannya adalah mencari kekayaan, di mana bangsa Eropa datang ke Indonesia itu ingin mencari kekayaan. Semisal dulu itu kota yang pertama kali dikunjungi oleh bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia yaitu kota Selat Malaka, di mana di situ banyaknya rempah-rempah sehingga menjadi perebutan oleh bangsa-bangsa Barat. Selain bangsa Eropa, ada juga bangsa Portugis yang datang ke Indonesia. Selain bangsa Portugis, ada juga bangsa Inggris. Nah, yang kedua tujuannya adalah mencari glory. Glory ini mencari kejayaan atau kekuasaan atau kemenangan. Nah, di sini dia juga ingin mencari kejayaan atau kekuasaan. Nah, beliau ini ingin menguasai Selat Malaka itu untuk ditempati dan ingin sebagai tempatnya orang Eropa dan ingin diakui bahwa Selat Malaka tersebut adalah punyanya bangsa Eropa. Yang ketiga mengenai gospel, yaitu penyebaran agama. Nah, di sini melalui perdagangan. Kalau penyebaran agama ini melalui perdagangan, di mana orang-orang Barat itu menikah dengan orang Indonesia, sehingga mereka menetap di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia yang faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia mudah dijajah. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia yang cenderung ramah dan terbuka terhadap kedatangan orang Barat. Selain itu, yang kedua adalah adanya politik atau adu domba. Yang ketiga, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, dulu itu Indonesia sangat rendah kualitas sumber daya manusia. Tidak seperti saat ini. Saat ini orang-orang Indonesia sudah sangat sedikit atau sudah ada banyak perubahan, di mana sudah pendidikan itu semakin maju, tapi masih Indonesia ini masih tergolong negara yang berkembang, bukan maju. Kalau negara maju yang pertama adalah Brunei Darussalam. Apakah dari sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan?